Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mela Krisdayanti, Mita Slamet Azahra, Pina Nopianti dari PGSD 5A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik dan layanan bagi anak tunarungu yang ada di sekolah SLB Kadugede. Nah, yang pertama itu ada pengertian anak tunarungu. Nah, menurut Hainudin 2013 mengungkapkan bahwa orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat dari fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya, tetapi ketika berkomunikasi barulah diketahui mereka adalah anak tunarungu. Yang kedua itu ada menurut Dwi Josumarto dalam Sumantri 2007 mengemukakan bahwa seseorang yang tidak mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Nah, ketunarunguan ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama tuli dan yang kedua itu kurang dengar. Nah, tuli itu adalah mereka yang indera pendengarannya tidak berfungsi sama sekali, sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan saja, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik menggunakan alat dengar ataupun tidak menggunakan. Karakteristik anak tunarungu. Menurut hasil penelitian di SLB Kadugede pada Kamis 6 Oktober 2022, kami menemukan beberapa karakteristik, khususnya anak tunarungu. Adapun karakteristik anak tunarungu yang kami temukan sebagai berikut. Yang pertama pada segi fisik. Nah, di dalam segi fisik itu ada beberapa pengertian. Nah, yang pertama itu cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadi permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Itulah sebabnya anak tunarungu mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Yang kedua, pernapasannya pendek dan tidak teratur dikarenakan tidak pernah mendengar suara-suara dalam kehidupan sehari-hari dan mereka intonasinya yang baik sehingga mereka tidak bisa mengatur pernapasannya dengan baik, khususnya dalam berbicara. Nah, yang kedua dalam segi bahasa. Yang pertama, kosakata yang dimiliki tidak banyak. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan. Yang ketiga, tata bahasa kurang teratur. Nah, yang terakhir ada sosial emosional. Yang pertama itu sering merasa curiga dan berprasangka. Sikap seperti ini dikarenakan terjadi akibat kelainan fungsi pendengaran. Yang kedua, sering bersikap agresif dikarenakan mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang dikatakan orang lain. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri anak tunarungu. Yang pertama itu secara nyata tidak mampu mendengar. Yang kedua, terlambat perkembangan bahasa. Yang ketiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Yang keempat, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. Yang kelima, ucapan kata tidak jelas. Yang keenam, kualitas suara aneh atau monoton. Baik, yang selanjutnya itu ada layanan bagi anak tunarungu. Layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu layanan umum dan layanan khusus. Layanan umum ini layanan yang diberikan kepada seluruh anak tunarungu, sama dengan anak pada umumnya atau anak yang mendengar, yaitu anak tunarungu juga mendapatkan layanan akademik seperti bersekolah, mendapatkan layanan dalam latihan-latihan, dan layanan bimbingan. Yang kedua itu layanan khusus, layanan yang diberikan kepada anak tunarungu yang kurang mampu atau yang masih mempunyai sedikit sisa pendengarannya. Nah, layanan ini bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi bunyi dan irama. Yang pertama, layanan bina bicara. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti oleh orang lain yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara ini juga dikenal dengan latihan artikulasi.
Yang kedua, layanan bina persepsi bunyi. Layanan ini bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi atau getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sisa pendengaran. Nah, dilatihnya itu dengan membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, bunyi alat-alat musik, dan bunyi berbagai irama. Nah, untuk selanjutnya itu ada layanan pendidikan dan bimbingan bagi anak tunarungu SLB Kadu Gede. Adapun layanan bagi anak tunarungu yaitu adanya bimbingan khusus untuk setiap anak yang belum lancar dalam memahami bahasa isyarat. Bimbingan diberikan setelah proses KBM selesai dan dilakukan kurang lebih 1 jam. Metode yang diberikan dalam pembelajaran tambahan yaitu lebih kepada penekanan dalam bahasa isyarat, karena hal tersebut amat penting dalam proses pembelajaran dan interaksi antar sesama. Layanan selanjutnya yaitu adanya komunitas untuk tunarungu. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman lebih untuk interaksi sesama dan menumbuhkan rasa kekeluargaan sesama anak tunarungu. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.